Itu gimana sih ini? Iya toh. Ini kok tuh nasami. Nasami. Bagi-bagi. Kamu di bola muntah kapan-kapan kan sudah cukup pas saya gendong. Harga diri laki-laki di segitiganya, Alif. Kalau tidak ganti segitiga itu gatel selangkangan tuh. Yang terlalu begitu. Rasa-rasanya sudah di packing. Itu silakan sehabis ini kita masukin ke truk. Jadi ketika nanti saya morning call, teman-teman sudah ready untuk tasnya. Jadi tinggal naik ke truk, naik ke mobil. Saya dan Bang Alif akan urus nasi bungkus makan siangnya teman-teman, ya. Nanti saya pesan itu, dan Bang Alif untuk registrasi, Bang. Nanti teman-teman yang 3 silakan mau bantu saya boleh, mau bantu Bang Alif juga boleh. Intinya kita kerjasama aja, Bang. Pergerakan selanjutnya itu di jam 8 sampai jam 9. Kita preparing ulang untuk perlengkapan dan perbekalannya. Nanti jam 8 sampai jam 9 kita mulai pergerakan untuk naik ojek. Teman-teman porter, tunggu teman-teman yang di belakang ini di pos 2. Ya, biar kenapa? Biar nanti di pos 2 itu kita menentukan, Bang. Itu mau lanjut camp di pos 3 atau di pos 5. Hai, datang lagi sama gue Bang IQ TV. Sekarang kita melakukan pendakian lagi nyicil gunung-gunung Seven Summit ceritanya nih, ke Gunung Latimojong. Cuman bedanya sekarang rame banget karena gue ikut open trip Valisa Journey. Ditemenin sama krunya atau timnya Bang Gustaf. Bang Gustaf. Terus di sini ada Mas Iko juga. Ada Bang Luli. Halo. Gak apa ini kesorot nih. Oh iya, aman. Bang Giting. Halo. Tuh, ini tim-tim horenya ini, tim-tim rusuhnya. Terus di sini ada Bang Ilham. Bang Ali. Halo, Bang. Bang Alif. Ya. Ibu kita semua nih. Ada Primi, terus ada Bang Rizky. Terus di atas tuh ada Mas Dias sama Bang Ray. Siapa lagi yang belum sebut? Udah semua ya? Porter di atas. Iya, di atas. Ntar kita ketemu di atas. Dan lagi nunggu satu orang lagi yang akan ikut ngetes carrier nature hike itu. Bang Rezki bentar lagi nyampe. Kita udah sarapan semua. Malam tuh kita nginep di mana, Bang? Di Baraka. Di Baraka ya? Di Baraka. Tempatnya enak, nyaman. Kita makan malam juga di situ sama briefing juga. Nanti cuman memang kendalanya di sini air lagi kering ya. Angin-angin kering semua, informasinya kering. Dan banyak yang tadinya mau ke jalur sini Pindah ke Karangan. Ke Karangan, karena mungkin salah satu faktornya air. Makanya nih masing-masing orang minimal 3 botol yang besar tuh bawa masing-masing. Karena untuk tim tripnya hanya bawa air untuk kebutuhan masak dan beberapa kali minum doang ya. Betul. Ketika di area camp. Oke, itu aja dulu. Kita bentar lagi mau naik ojek. Nanti kita update beberapa informasi penting sambil jalan aja. Persiapan dulu. Ini gitu ya. Masalah kan kalau kita naik gunung itu katanya Rasa lama-lama iya. Bener.
Alhamdulillah ini cuacanya mendukung ya, berarti Tuhan alam semesta menyertai kita semua ya. Nanti habis ini teman-teman di hire pakai ojek ya sampai rumah terakhir Alif. Nah nanti Alif duluan standby di sana sambil nunggu teman-teman yang belakang datang sampai saya terakhir ya kayak gitu. Nah untuk lebih jelasnya untuk jalurnya kemarin sudah saya jelaskan ya. Apa itu nanti pos 1 nya pos 2 kesediaan airnya seperti apa saya sudah jelaskan kemarin. Intinya hari ini semoga kita diberkati, semoga kita diberi cuaca yang cerah, kita diberi kesehatan, kita diberi lancar, selamat sampai dengan pulang lagi ke rumah. Tuhan alam semesta menyertai kita semua. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Karena ucapan itu adalah doa, maka kita teriakan sekeras-kerasnya. Bali Sajunai Gunung Lati Mojong. Cerah, cerah, cerah. Wah ini kalau nggak naik ojek jauh banget. Mungkin 2 sampai 3 jam. Ya. Sama kasih banyak ya. Sama-sama. Jadi kita naik ojek harganya 100.000 per orang. Ya, Bang. Ya. Sampai rumah terakhir. Dan ini belum pos 1, sebelum pos 1 katanya. Dan kalau tadi durasinya kurang lebih sih kayaknya 15 menitan. Jaraknya gua lupa ngitung, cuman yang pasti jauh kalau pakai kaki, jalan kaki itu kan. Emang ngebantu banget, jadi lumayan mangkas juga untuk kita target hari ini ke pos 5. Ini udah habis bensin duluan, bro. Ini Mas Rezki yang kepilih untuk review carrier. Rumah di mana, Bang? Makassar. Hah? Ya. Gua. Iya, Oh, rumah di gua. Masih jauh dari sini mah ya? Jauh sekali, Bang. 270 kilo. Pakai 6 jam kemarin pakai motor. Nah, dia ngetes carrier Nature Hike balik. Nah, si Queen Pro tuh. Dan nanti gua gantian juga. Jadi dia yang kepilih. Terus ditemani sama temennya. Siapa Bang namanya, Bang? Awi. Awi. Iya. Awi, siap. Ini masih pada muda lah. Kuat ini mah fisiknya nih. Ya, semoga. Kita nanti kekurangan kelebihannya. Pinky boy aing ya. Ngap ternyata ya. Udah lah tuh. Mas Kiti nganteng-nganteng wae nih. Semangat. 5 kilo nih mah beratnya. 2,5 kilo. 2 kilo. Sesuai jakatnya gitu deh. Bener. Wis, perjuangan pemuda Everest. Lagi dan lagi. Pemuda Everest langkah demi langkah. Om udah duluan nih, Rio Om. Berapa orang Om rombongannya? 8. Oh udah duluan. Udah duluan ya. Sama sweeper lah di belakang ya, santai aja. Ini mesin paling tua sendiri. Wah ini yang bikin salut justru. Kita belum tentu ya. Iya. Orang pada takut lewat. Nggak apa-apa. Untuk apa kita kasih ramain jalur kalau kita nggak bisa tanggung jawab? Malah makin ini ya, Bang. Makin kacau nanti kalau Makin memang kacau. komersil terlalu besar kan. Betul. Nah setelah mulai pendakian akhirnya ramai, oh ternyata memang
Nggak jauh dari kata zona merah. Gimana bro? Saat ini masih aman. Aman? Aman. Lutut? Masih aman. Nah, serius? Serius. Ini jalannya boy. Ini kita baru nemu landai dikit ya. Iya. Well. Tanjakan terakhir pos 1 nih. Pos 1 bayangan. Satu. Bang Ruli. Itu di belakang juga ya. Kita dulu mas ya, duluan ya. Udah, sok duluan aja nanti saya kejar deh. Kuat banget. Nih, Rizky juga kuat semua. Hah? Oh gitu. Pos 1. 1,2 kilo kurang lebih nih. Boleh dulu ya. Waktunya sejam setengah. Kamu juga ya. Kita tes menu jalur dulu nih. Gimana ibu? Ibu mau nggak ngos-ngosan ya? Mantap. Biasa aja pokoknya. Bisa lanjut kita ke pos berapa kak? 2. 5. Oh, iya. 5 bisa 5. Semangat ya, semangat oke. Semangat. kuat tak mendampingi Bu. Udah siap, Bro. Bang Re, gimana Bang Re? Sopo ini? Jalur pembuka nih. Mantap pemanasan ya. di Gunung Sulawesi. Ya, nggak capek juga. Gendong. Terus, Ya, Mas Dias gimana Mas? oke, Jalur pembuka. mantap. Siapa bilang ini latih mojong gampang? Ini itu dia. Belum pernah kesini berarti. Kalau gue bareng terus nih sama Mas Rizky nih. Kita ngap bareng. Kenapa sih? Tapi hutannya ini loh keren, padat gitu, seneng adem. Mas Alip tuh. Mas Alip mah nggak ada capek-capeknya. Latih mojong, L-nya landa. Landai mata. Landainya dari itu doang ya, dari ojek tadi ya? Iya, sampai yang sungai. Pintu rimba sungai itu. Sananya udah tidak dekat landai. Terus. Makanya tuh kita di sini breaknya tuh lama-lama Agak lama ya. kumpulin tenaga patah ini sampai foto. Nah ini yang nyobain carrier nih, ternyata stamina pada kuat. Mantap. 20 tahun. Kalau anak buah saya aja, Bang Ingrid nggak tahu ya ini anak buah saya. Mahasiswanya. Weh, Ini masa saya ini tuh. seriusan? Serius. Loh, Sama-sama kok dari bisa gitu? Sama-sama kimia. Sama-sama kimia. Oh. Itu memang akademik teman saya. Dari sini tuh, Bang. Orang mau skripsi dulu. Iya saya bilang itu tuh Udah mau beresin dulu. proposal. tuh Makanya itunya. deketin terus ya. Ya udah ditempel. Orang mau foto bareng dari puncak. Laporan ke rektor. Pilih. Takut itu, jangan takut. Halo, Bro. Kita di pos 3 ya, Bu. Kita di Latimojong. Latimojong, Bu. Pos 1 nih Latimojong. Alhamdulillah. Akhirnya kalau nyampe puncak ya. Iya. Lanjut. Lewat mana turun? Pos 2. Iya, Lewat mana turunnya, Bang? Karangan. Oh, Abang juga sama. rencana lewat Kero aja, Bang. Oh, Karuajo. Menuju pos 2. Kita ngelewati beberapa titik yang ada lumutnya kayak gini. Karena musim kemarau, nggak yang hijau-hijau banget, agak-agak pudar. Di pohonannya sih normal ya kayak gini aja nih, nggak terlalu kelihatan. Kita udah mulai melewati jalur yang ada lumutnya, kelihatannya nih. Cuman karena musim kemarau ya jadi kering, tidak yang hijau seperti yang ada di vlog-vlog gitu. Atau mungkin ini baru permulaan kali ya. Kita nanti lihat di sana. Dan permukaannya tuh kayak ada pernya gitu di beberapa titik. Kayak nggak ajeg tanah yang kokoh, walaupun nggak yang rembes juga. Cuman kayak mantul gitu.
Set tanjakan ini. Aduh. Ini kan yang dicari-cari kan. Jalur seperti ini kan. Gimana bang? Kita nih nasib nih. Hah? Capek bener. Wah, nggak latih mojong. Well done, setengah matang bang. Bener. Ih, mantap nih. Dikasih kebuka dikit. Berasa seger ya? Ya. Dari tadi tertutup terus. Keringetan, Iya. terus kena angin di sini. Angin di sini seger. Iya. Apalagi dakinya bareng Bang Iki. Wey. Iya. Karena Sayang Kang, satu lagi kamera kan Akang nggak selamat sayangnya Kang. udah nggak tertolong Iya, belakang tadi. Udah nggak tertolong kali ini. Iya benar. Oh di sini city light dapat sudah kalau malam. Lumayan nih. Landai. Dan udah turunan dikit. Bang. 46 umurnya gila. Iya beda 42. Usia memang nggak bisa bohong. Iya memang nggak bisa. Iya. Tapi seenggaknya kan masih bisa goyang. Iya. Daripada kameramen kita kan iya nggak bisa goyang lagi. Biar tadi mah goyang. Kang kameramen, mana goyangannya? Musik. Teret, teret. Apakah ini pos 2? Bang. Udah duluan nih. Pos 2. Masuk nih. Rombongan dari mana? Dari mana? Yang Parepare. Yang Parepare. Mantap. Ini dari Surabaya. Gabung. Diantar ini. Trekking jam berapa? Dari rumah terakhir. Jam 8. Oh, pagi ya. Kita jam 10 ya. Setengah 10 lah. Ngap. Belum makan. Kita mah di sini aja lah. Minta nih. Dari tadi di sini? Iya, lumayan. Satu lah. Makan dulu. Making Andre Mas Iki. Making Andre itu ayo makan. Oh, apa? Bahasa Makassar. Making antre. Ngandre. Oh, ngandre. 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 Maiki itu Mariki. Mariki. Oh. Ki lu nggak makan? Hah? Baru nyampe. Selalu ya. Oh, ini nih pas ini. Durasinya jam setengah kurang lebih ya. Jaraknya 1,5an. Pantesan jauh ya. Alhamdulillah di pos 2 ini kedengeran tuh gemericik air. Jadi ke bawah dikit. Wah, seger bang. Segar. Oh, wudhu. Iya, mantap. Tuh, jadi sini ada mata air. Sejauh ini belum ada sampah, cuma memang ini, wah, kenapa harus cuci di sini? Ada bekas beras soalnya tuh. Tapi alhamdulillah ada mata air nih. Jadi kita bisa ngambil air di sini. Lanjut lagi, udah jam 3 sore. Estimasi ke pos 3 itu sejam setengah katanya. Berarti setengah 5 nanti kita udah putuskan semuanya target hari ini ke pos 5.
Baru diajar. Kalau di basic ya disediain. Mantap. Tapi kalau dapat janda bawa kaya. Naik curam, turun lebih curam. Mantap. Maju kena, mundur kena ini. Mantap. Jadi katanya salah satu jalur yang curam, yang sulit ya, dikasihnya tanjakan terus itu dari 2 ke 3. Kalau ngelihat jarak di Gaia Maps atau Avenza, sebenarnya hampir lebih pendek 2 ke 3 dibandingkan 1 ke 2. Tapi dikasihnya jalur-jalur curam kayak gini. Belum aja lihat yang ini nih. Yang ini nih, tanjakan cinta. Cinta Lati Mojong dong. Tanjakan kita yang merasa diangin-anginkan. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, tanjakannya loh. Kesel loh, saya belum bangun. Nyampe juga, karena ketika tadi tahu hanya sampai pos 3 aja, kita nggak terlalu buru-buru gitu, jadi banyak istirahat banget tadi, makanya nyampe maghrib nih jam 6. Dan total sih dari bukan pintu rumah terakhir tuh yang kita turun ojek sampai sini sih kurang lebih di 5 km, dan waktunya itu 8 jam sampai 9 jam kurang lebihnya. Itu udah sama istirahat ya, makan dan lain-lain. Tapi kalau jarak per posnya, untuk tadi kan udah disebutin ya, tinggal dari 2 ke 3 kurang lebih. Kalau 2 ke 3 itu gue belum ngitung tadi, yang pasti rada mirip, cuman tanjakannya lebih curam lah. Ini apa nih, puncak? Oh ini kita sampai puncak ya. Oh jadi pos 3 itu puncak pertama kemungkinannya nih, puncak Pentialoan 2599 mdpl di pos 3 nih. Ini area campnya nih. Oh area campnya memang nggak terlalu terbuka walaupun kita di puncak ya. Jadi masih ada kiri kanan pohon tinggi rimbun lah. Dan ternyata gua kan ngetes tenda Wellchill ya, Raya 4 Pro. Ini nih tendanya.
Tapi Valisa pun ternyata pakai tenda yang sama semua peserta. Tuh. Nah, wah kita bikin api unggun. Tahu tendanya mana? Bebas lah yang mana aja lah. Yang mana? Itu masih kosong. Oh sana, boleh. Di sana nih. Oke. Jadi kita dibuat melingkar. Ada api unggun di tengah-tengah gitu biar anget. Mas Ali. Oh kita belakang sini nih. Kosong nih. 3 udah. Siapa aja nih? Ah, habis makanan gue nih. Ada Ruli. Masih mampir kok, Pak. Mah depan-depanan lagi. Ini tenda kita. Jadi ini tendanya terbuka sih kalau di sini ya. Jadi kalau ada angin pun masih aman kemungkinan. Tapi dinginnya kerasa nih. Tadi sih udah di 15 derajat Celcius. Nanti kita update lagi ketika malam. Sekarang mau ganti ke pakaian kering dulu. Sambil beres-beres di dalam kita. Waduh, Bang, ini menunya oseng-oseng kobra. Oseng kobra. Ada daging, apa namanya? Daging gepuk. Daging apa? Daging gepuk. Daging gepuk. Daging gepuk. Apa bedanya sama rendang? Sama? Sama sih. Sama ya? Sama. Soalnya tadi ngeliat kayak rendang gitu. Bedanya ya nggak ada bedanya. Cuma namanya Kalau rendang agak pedas, ini gepuk ya agak kemanis-manisan aja. Oh iya benar gepuk. Gepuk. Mantap. Dikasih sambal juga. Idi. Ini udah duluan. Oh, Apel. lu diusir sama Ruli jadi kesini. Dia datangnya telat, Bang. Oh iya benar. Udah penuh dulu. Jadi pisah dulu nih. Iya. Kita makan juga. Weh, ini sahabat Big Armor. Ya, ini Karaweira. nggak tahu apa ini ininya. Kayaknya Karaweira deh. Ya Bang ya. Iya, dia tahu tuh. Aku asal beli aja. Nggak tahu apa itu yang. Pokoknya bulan saja ya. Warnanya oke. Ini size L kayaknya gede lumayan. Size L kayaknya. L ya? Wah, api unggunnya tadi nyalain lagi. Iya. Nah, ini tenda si Ali sama Awi. Nah, ini tenda ibu nih. Tenda ibu pakai Big Adventure. Iya. Bu udah makan, Bu? Baru mau. Baru mau, iya. Jangan lama-lama Bu, itu jadi sapi lagi nanti Bu ayamnya. Kalau nggak dimakan. Makan, Bang. Ayo. Nah, ini tenda yang ketiga. Halo. Ada Bang Rey. Buset, udah makan duluan. Pondasi dulu, Kang. Ruli. Pondasi dulu. Bang Ilham udah lapar dari tadi Wah, deh. jelas. Lapar banget ya. Tentu saja. Bener. Itu setelah kita Makasih ya, Bang. datang. Kita lihat suhu saat ini. Udah di 10. 10. Iya benar 10 nih. Pantesan dingin ya. I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Same ball cap, same old boots, trying to outrun the thought of you. But in this town the truth don't stop. You can't live in a town this small. You can change your mind but not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't leave in a town this small. I moved on but not too far, just down the road from who we are. You can change your hair, change your street, but you can't outrun the memories. Nah, I ain't mad, I just laugh sometimes. How love can fade, but this town stays mine. They say small towns just don't forget. I guess you're right about that. You can change your mind. Selamat pagi semuanya. Jadi ini jam
7 pagi. Sebenarnya udah bangun dari jam setengah 7 tadi ya. Sempat ngedrone dulu Ibeng ke sana. Dan gue pun sempat store dulu tadi. Dan kita sekarang lagi packing di hari kedua ini untuk lanjut perjalanan ke targetnya sih pengennya pos 8. Tapi karena memang jauh ya kalau ngelihat estimasi waktunya, ya seminimal-minimalnya kita nyampe ke pos 7. Jadi memang kemarin tuh kita ada 2 plan lah, tergantung di pos 2 seperti apa. Jadi kalau emang kita nggak sanggup, udah capek, entah siapapun gitu kan, karena kita kan bareng-bareng, kita di pos 3. Tapi kalau nggak sanggup kita ke pos 5. Tapi ternyata ada yang nggak sanggup, jadi kita di pos 3 aja. Jadi kita sekarang hari kedua itu pengennya sih nyampe ke pos 8 ya, biar udah deket ke puncak gitu. Tapi ngeliat nanti aja kondisinya. Tidur nyenyak banget karena gue nyobain di sini sleeping bag yang kolaborasi antara gue dengan Big Adventure dengan beberapa fitur yang gue mau gitu. Ada dituangkan di sini semua, nanti akan ada reviewnya. Dan karena apa enaknya open trip gitu ya, tenda kita nggak perlu bawa gitu. Logistik, alat makan, alat masak gitu, alat masak utamanya nggak perlu bawa juga, walaupun gue tetap bawa kompor kecil, nesting kecil biar jaga-jaga kalau gue sewaktu-waktu malam pengen air hangat gitu, gue bisa nyeduh sendiri lah. Tapi enaknya open trip ya kayak gini lah. Dan sejauh ini masih nyaman banget open trip Valisa Journey ini, semuanya dilayani, semuanya aman. Dan kita bentar lagi mau makan pagi. Setelah ini silahkan dilihat aja kegiatan-kegiatan di bagian tengah sana. Gua mau lanjut packing dulu. Plastik. Iya. Di mana namanya tadi? Plastik ribu. Wah, lo enggak bisa ngendang. Awas, Beng. Yang tadi enggak tak bagi. Oh, sarapannya Mas. Udah itu? Iya. Udah aku udah. Mas Jas. Oke. Udah? Thank you. Oke, udah. Mayones mana nih? Mayones semua mas. Komplen. Siapa? Satu nih. Sedap juga itu ngeteh. Yang dikasih. Pagi-pagi kita udah dikasih teh hangat, sama kita mau unboxing dulu sarapan paginya. Ini apa? Sandwich ya bang? Sandwich. Aduh, dari namanya aja kita asing. Iya. Apa sih witch ini? Apa sih? 3 roti saya bang. Oh ini roti ditumpuk gitu ya? Iya. Lihat ini. Ini belum. Ada tomat, ada dedaunan pokoknya. Iya. Terus ada apa nih? Daging bang. Daging. Kayaknya sih. Ada keju juga. Ada keju juga. Ada undiannya dalamnya nih. Ada kupon undian. Coba keluar dulu semua sarapannya sudah. Cukup sih kalau sarapan. Nggak perlu yang berat-berat ya. Karena Medan akan berat itu bang. Medan akan berat. Karena nanti kita udah masak juga untuk kebutuhan makan siang. Dari pos 3 ini nih sebenarnya. Ini ada pemandangan cantik banget nih. Tuh, aduh. Tepat di puncak Petialoan. Kemarin malam nggak kelihatan. Pagi-pagi sekarang. Waduh. Indah banget ini. Dan yang dilihat sekarang ini adalah jalur yang akan kita lewati di hari kedua kemungkinannya. Jadi itu dari sana tuh, dari sana katanya pos 4 di sebelah sana tuh. Nggak tahu yang sebelah mana-mananya ya. Termasuk pos 5 juga, 6, 7, 8 dan itu ini tadi kata guide-nya itu puncaknya, puncak Rantai Mario. Udah siap semua nih. Bang Ilham gimana? Siap untuk perjalanan hari kedua ini? Itu dia, udah kelihatan puncak ya. Hei, gimana Bang Ray? Pegal-pegal badan, masih aman? Aman dong. Orang cuma 5 kilo itu. Berat. Berat. 1, 2, 3 lagi. Oh ini foto-foto nih wajib nih. Sebelum kita keteteran nama puncaknya, foto dulu.
Mantap. Wih. Dikasih malaikat tuh dia. Hanya di black leg. Apa udah enggak apa-apa. 1 2 3. Adik kakak nih. Iya. Ada HP-nya. Udah. Enggak ada HP-nya. Bu udah foto, Bu? Udah foto. Oh, udah foto. Itu yang wajib mah itu. Foto-fotonya belum ya? Leles eventnya. Jangan foto-foto jangan. Jangan foto-foto. Apa mau briefing dulu apa foto bareng dulu? Foto bareng dulu. Foto bareng dulu boleh. Boleh, boleh. Foto bareng briefing. Foto barengnya ada pesan Kak. Lemes awat ini. Oh, udah sehat dong. Oh, udah sehat. Juga jasmani tuh. Udah bokir udah aman ya. Udah aman. Udah keluar. Itu dia yang paling penting. Foto dulu, foto. Foto. Ayo foto dulu. Valisa Journey OTW Rantai Mario. Bismillah. Berangkat. Ayo, bilang sambil itu pegang teman-teman. Ternyata dari pos 3 nih hutan lumutnya lebih padat nih. Yalah. Ternyata ketika jalan dari pos 3 hutan lumutnya lebih padat kelihatannya tuh. Kiri kanan lebih banyak. Cuman memang warnanya tuh lebih hijau gelap ya. Menuju pos 4, jadi campur nih jalurnya, kadang tertutup tadi, terus kita terbuka juga, dan kelihatan kemarin banyak yang jalan malam juga. Hati-hati, di sini jurang. Wah, jurangnya nih nggak ada penghalang sama sekali, langsung ke bawah, dan udah mulai naik turun. Tadi naik perlahan, sekarang kita turun. Wah, hati-hati juga nih jalurnya nih, agak miring-miring ini nih. Yuk. Kayak gini nih jalurnya, terbuka, rimbun lagi. Kalau bercanda jangan kelewatan ini. Kalau bercanda jangan kelewatan, kasih kayak webbing. Lumutnya masih tebal. Cinta kalau kata. Ada yang menarik di carrier ini, untuk side pocketnya ada 2 nih, gede di bagian samping, tapi untuk botol minum khusus, tinggal tarik aja, nggak perlu diambilin temen. Tinggal minum kayak gini. Jadi cepat, termasuk untuk masukinnya lagi. Ini ada tali, tarik, ini praktis. Isi bensin. Press the backs of our hands together. It's still wet, so the ink should transfer. Meet me at the side door. We'll sneak on through the main floor. All night, let's take a shot. Keep moving and we won't get caught. Take the long way home. Tonight we're free to roam. Everything's gonna be alright. Just let go, enjoy the ride. To the top of the world tonight. We're never coming down. Never coming down. No, we're never coming down. Never coming down. Berarti hitungannya menuju pos 4 ini masih rimbun sih yang mendominasinya. Jadi beberapa titik-titik yang terbuka itu bisa dihitung. Jadi kebanyakan masih rimbun kayak gini. Kebalik. Nah, rimbun dengan lumut yang masih banyak ditemui di beberapa pepohonan dan akar-akar gitu. Yang terus terang sih ini gunung benar-benar jauh banget sih. Kemarin di hari pertama aja udah ngerasa jauh, itu baru pos 3. Dan sekarang ketika ngelihat estimasi jarak dan waktu, lebih jauh lagi.
Apalagi kita hari ini targetnya ke puncak, camp di sana. Apakah ini pos 4? Oh iya, pos 4 tuh. Alhamdulillah. Ke pos 4 900 meter dari pos 3 dan membutuhkan waktu 31 menit. Di pos 4 ada satu paling nih spot untuk mendirikan tendanya. Sisanya akar-akar kayak gini. Akar-akar kayak gini aja. Kayak di Gunung Salak. Rimbun kayak gini. Di pos 4 ini ada pohon, tapi bawahnya itu kopong ya. Tapi tetap bisa berdiri kokoh tuh. Kayak gua gitu. Ini kita menerusi gua sini. Oh Yoman, boleh. Kan lu ahli gua kan, Kevin. Ini bukan gua. Oh bukan namanya. Segini doang ya. Ini lumayan buat neduh nih. Kalau darurat mah. Lanjut jalan ke pos 5. Sekalian gue nyobain sepatu outdoor pro. Lepas tanya. Beneran dulu. Keluar. Kalau menuju pos 4 tadi itu masih banyak landainya. Ke pos 5 ini dimulai lagi tanjakan-tanjakan curamnya. Aduh. Luar biasa Latung Bojong nih. Cuma jauh, nanjak terus. Makin padat hutan lumutnya. Lihat tuh, tebal banget lumut-lumut di sini. Ada burung tadi. Ini gue sendiri kayaknya di tengah-tengah nih. Kayaknya main tempo yang di belakang. Sebenarnya gue kecepatan kayaknya. Kalau yang udah duluan udah banyak tuh. Karena gue nggak cepet-cepet banget. Pelan aja. Aduh, mentok. Aduh. Keren banget hutan ini. Wah, ini udah kelihatan tuh lembahan-lembahan yang tadi kita lihat di pos 3. Puncak masih jauh. Nyampe pos 5
bareng Bang Ilham kurang lebih 1 jam dari pos 4 dan jaraknya itu 1,5 km. Enak buat istirahat, cuman memang lebih panas ya daripada yang tadi teduh-teduh. Ini lebih panas. Istirahat dulu bentar di sini. Dan langsung kelihatan tuh puncak Rantai Mario, masih jauh. Ini baru kayaknya nih di sini nih udah mulai kebuka. Katanya dari pos 3 kan kebuka tuh ke pos 5. Taunya pos 3 ke pos 5 masih rimbun. Kayaknya mulai dari sini udah mulai banyak yang kebuka. Jadi di pos 5 ada sumber mata air. Kita lihat sejauh apa untuk jaraknya. Di ke bawah sini nih. Jauh. Masih ke bawah, Bang. Ya Allah jauh ya. Ngitung sih 200 meter. Lumayan. Kalau jauh sih terima kasih. Sekian, terima kasih. Di pos 5 ini baru nih kelihatan nih banyak sampahnya. Karena kayaknya pos 5 ini kan salah satu tempat yang sering dijadiin tempat istirahat atau camp. Masih banyak tisu ke ujung-ujungnya. Dijadiin tempat untuk buang air kecil dan air besar. Walaupun kalau kemarin gue di sini campnya banyak yang tidak ratanya sih area campnya. 5 tenda nggak bakal cukup kelihatannya. Cukup-cukupin sih kalau emang kesini. Sama di bawah tuh ya sampah-sampahnya. Tuh. Pada dibuang ke bawah. Ada sepatu. Susah ini ngebersihinnya. Nah nih di atas pos 5 dikit nih. Ternyata ada lahan. Bisa buat diriin tenda 4. 5 cukup sih. Lahannya luas. Cuman ya langsung kena kalau ada angin. Dingin. Masuk hutan lumut lagi. Di sini lebih lebih merah atau orange gitu untuk lumut-lumutnya. Kalau yang tadi lewatin kan lebih ke hijau gelap ya. Ini landai nih. Setiap kali masuk hutan pasti hutan lumut. Gue kan sebenarnya udah prepare bawa hand sanitizer ya. Takut ada pacet karena gue takut pacet. Tapi karena musim kemarau kelihatannya ya, jalurnya nggak terlalu lembab, jadi nggak ada pacet sejauh ini. Sampai ke pos 5 kemarin. Di beberapa vlog itu di area camp ada yang muncul pacet gitu. Sejauh ini sih masih aman. Ini kayaknya bener nih. Tinggal tanjakan terakhir menuju ke pos 6. Tuh udah ada yang duluan di atas. 1. Wah, nyampe juga pos 6. Udah nggak ada siapa-siapa nih. Nyampe ke pos 6 kurang lebih 45 menit. Jaraknya itu 1,5 km dari pos 5. Wah ini nggak enak buat istirahat sih di pos 6 ini. Karena terbuka banget. Nggak ada tempat neduh. Lihat. Wah, kayaknya kita maju dikit deh. Dari tempat yang teduh untuk makan. Nah, jalan dikit dari pos 6. Udah rimbun lagi, kayaknya kita enaknya istirahat di situ aja. Gak enak buat istirahat ya. Di pos 6 ya. Mending di sini. Panas banget ya. Bener, mending di sini lah. Sekarang gua akan buka stok air yang berikutnya. Jadi kemarin itu udah habis 1,5 liter. Di dalam carrier ada 3 liter lagi, bisa lihat nih. Nah, jadi kita buka yang 1 liter dulu aja. Ini untuk 2 liternya semoga nanti dipakainya pas di puncak atau ketika turun. Kita buka untuk 1 liter ini aja.
Karena katanya karena kemarin kering ya di beberapa mata air, walaupun di pos 2 kemarin ada dan di pos 5 tadi ada tetesan sama ada kubangan. Tapi amannya itu bawa 3 botol air mineral yang besar. Berarti 4,5 sampai 5 liter. Oke, ini menu makan siang dari trip Valisa. Bikin mood makannya sebetulnya. Ada orek tempe kering, terus ada ayam kecap gitu. Jadi nafsu aja makannya. Serius? Masak apa kita, Kak? Jadi Kopi. makan. Sengaja gue Kopi apa tuh? Kretek. Oh iya. Combo maut. Itu dia. Mengenyangkan ini. Yang makan duluan aja ada. Oh, sama luknya. Menuju pos 7. Mentok-mentok ya? Mentok. Baru jalan dari pos 6. Jadi di sini banyaknya pepohonan kering. Rapat juga. Alhamdulillah, gua kira harus naik ke atas sana tuh. Taunya melimpir ke samping sana tuh, ke bawah batu-batu itu. Kalau di map itu ini butuh Pokah Pinjang. Mungkin kalau di bahasa Indonesianya batu kali ya. Batu Pokah Pinjang. Jadi kita melimpir ke bawah. Ngeliatin batu yang di sini. Batunya gede juga. Tuh. Jadi setelah melewati batu, jalurnya itu antara ke kiri sana atau ke kanan. Nah, kanan ini puncak. Jadi kalau mau ke puncak dulu, boleh. Deket sih. Oke. Jadi 2, 3 bareng gua berempat ini kita mau ke puncak dulu bentar. Jadi si carrier-nya disimpan di sini aja biar nggak berat kita. Oh, jalannya hati-hati nih, kecil nih. Kalau malam-malam sih nggak kelihatan nih kiri kanan jurang. Tuh dekat, paling 100 meter ini mah sampai puncak. Wah, masuk frame nih, vlog-vlogan ini. YouTuber UMKM kita. Ini puncak ini. Pokah Pinjang. Pokah Pinjang. 2970. Dekat lah. Cuman 100 meter. Tadi mah ya dekat banget lah. Jangan lupa foto-foto dulu di sini. Itu dia. Jadi dari puncak tadi tuh cek ini nih. Yang batu itu. Nah, dari sini ketika gua coba jalan beberapa meter udah nggak ngelewatin lagi hutan rimbun lumut gitu. Jadi udah mulai terbuka kayak gini aja jalurnya tuh. Jadi pemakaian jaket windbreaker lebih berguna. Walaupun memang agak gerah gitu kan, tapi ketika ada angin kencang tuh ngebantu banget lah. Karena udah mulai kebuka. Apakah kayak gini terus sampai ke pos 7 itu? Nanti kita lihat ya. Yang pasti ini ranting-rantingnya hati-hati aja nih. Ranting-rantingnya sering ngegores ke carrier, ke lengan. Karena tajam-tajam itu ini. Kemarin ada yang komen ketika gue bikin video packing. Saran gue di packing di dalam semua bang katanya. Pakai rain cover. Karena jalurnya sempit. Dan memang benar. Lebih aman memang dimasukin semua ke dalam carrier kecuali botol minum ya. Karena biar cepat aksesnya. Oh, ternyata kita turun dikit dan melewati tuh. Untuk hutan lumut lagi. Hutan lumut lagi. Adem. Kayaknya ada panjang nih hutan lumut ini. Mungkin. Dulu. Ciluk. Bakentot. Ya waktu beli kemarin via ferrata, bimbang antara Lanceros atau via ferrata. Oke.
Jadi katanya untuk pendakian Gunung Latimojong via angin-angin tahun ini salah satu yang paling sepi. Biasanya ramai banget. Mungkin faktornya para pendaki mempertimbangkan ketersediaan mata air. Karena kemarin itu udah banyak pendaki yang ke base camp angin-angin, tapi pada geser ke jalur karangan. Karena di karangan katanya airnya masih melimpah. Dan sejauh di pendakian via angin-angin ini, gue baru nemu 1, 2, 3, 4 kayaknya. 4 sampai 5 rombongan lah. Jadi di saat momen 17-an di banyak gunung itu rame, di sini sepi. Mantap, rame ya. Oke, mana puncak ini nih? Oh, nyampe nih. Kira itu Tilok tuh. Jauh banget ya. Tinabang ya. Sampai ini kayaknya paling jauh nih. Tapi jaraknya sih mirip-mirip 1,5 km. Cuman durasinya 1 jam 40 menit. Lebih lama emang. Habis ini turun ya ke pos 4 ya? Pos 7, pos 4. 7 baru. Tuh, lihat tuh. Itu puncak selanjutnya setelah nanti pos 7. Puncak Tinabang. Dari kejauhan tadi udah mikir kita ke situ atau enggak. Ternyata ada yang bawa carrier ke atas. Berarti ada orang, berarti kita ke sana. Setelah itu baru kita ke Rantai Mario kemungkinan. Pos 8 dulu. 8 dulu ya? Iya. Oh iya betul. Muncul lagi mataharinya karena udah ngerasa kedinginan nih. Kalau ya dia kehalang awan lagi. Baru diomongin. Jadi setelah ini kita turun dulu sebetulnya, turun dulu ke pos 7, terus itu puncak Tinabalung katanya. Nyampe pos 7. Jadi ini sebetulnya alternatif camp di sini. Tadinya ya, kalau memang nggak sanggup ke puncak atau sebelum puncak, emang ternyata luas di sini untuk area campnya pun banyak lahan lah. Kalau dari puncak Tilok tadi cuman 8 menit, bentar karena turun kan, jaraknya paling 300 sampai 400 meteran. Nah dari sini nih, yang nanjaknya curam ke puncak apa? Tinabang itu tuh. Kita lagi lanjut ke puncak Tinabung, puncak yang tinggi banget tadi kelihatannya dari puncak Tilok. Itu dia kayaknya puncak Tinabungnya. Hah? Puncak keempat ya. Soalnya tadi kita udah lewatin 3 puncak. Tapi suruh turun lagi. Lalu naik lagi. Jalur Sulawesi memang naik turun. Kita siksa juga nih sepatu dari Outdoor Pro serinya Link. Yang wah ini sih dari zaman gua kerja di toko, sepatu ini udah ada. Emang rada lama nih Outdoor Pro untuk bikin sepatu baru. Ngeri ini jalur, bener-bener gak dikasih ampun. Matahari udah mulai muncul sebenarnya tuh. Kita masih ada waktu 10 menit ke jam 6 maghrib. Tapi di sini jam 6 atau setengah 7 tuh masih rada-rada terang gitu. Semoga masih bisa. Terbangin drone. Lihat jalurnya. Wih. Set. Di kamera kayaknya nggak terlalu kelihatan curamnya. Kalau langsung tuh bener-bener curam. Akhirnya sampai juga nih.
Kita sampai ke puncak Tinabung. Buset. Jalurnya ke sana ya? Wah, itu masih jauh. Itu puncak terakhir berarti ya? Iya. Rantai Mario. Sambil lihat sunset di belakang. Jauh terbilangnya nih dari pos 7, 1,7 kilo kurang lebihnya. Dan menghabiskan waktu 72 menit. Dan ketika gua sampai sini, rombongan pertama itu baru sampai juga ke puncak Rantai Mario. Bener-bener pada kuat banget itu yang pertama. Tuh. Wah, masih jauh. Cuman gua nggak berangkat sekarang. Menunggu teman-teman yang belakang dulu. Biar bareng ke puncaknya. Jadi kita istirahat dulu sini, makan mie dan lain-lain sambil nyalain api. Aman ya karena digali. Tadi digali dulu. Nanti kalau kita pergi juga kita pastiin udah mati lah. Ini sisa regu terakhir nih. Kapal terakhir. Kapal perompak. Oke, kita mulai jalan lagi nih ke raja terakhir. Ini api unggunnya kita udah timbun, jadi kita pastiin udah nggak nyala lagi. Gimana, Pak Ruli? Insya Allah. Aman? Aman. Siap. Kita pegangan tangan aja sekarang. Iya. Gandengan. Kita gandengan aja berusaha aja. Ini udah mesin udah hidup satu lagi kok ini. Iya itu. Baling-baling udah lumayan. Iya udah lumayan muter. Iya. Berapa detik lagi? Udah duluan abang ini. Iya. Oke, nyampe juga nih kita. Tapi nggak tahu di mana nih area campnya. Area campnya tempat kita tidur. Mana? Bawah. Sahabat-sahabat petualang semangat ya kakak. Iya gitu kan. Lemas. Siapa? Lemas kakak. Itu tugunya udah kelihatan ya? Tar aja. Kenapa? Kenapa? Besok pagi aja lah. Alhamdulillah. Nyampe juga setelah sekian purnama. Cukup di situ? Cukup. Nah di sini penuh, jadi tenda kita ada di atas, dekat tenda dapur. Sini bang. Alhamdulillah. Udahlah, yang penting nyampe. Kita istirahat sini. Jaybird singing something about the way
Ini kondisi 17 Agustus di puncak Rantai Mario Latimojong. Dari tadi pagi ramai terus kayak gini nih. Ada sesama kontributor nih. Oh iya. Kamila. Bang. Siapa? Kamila. Oh iya iya. Wow. Oke, di Gunung Jawa juga ya. Ramai bener. Jadi tadi pagi-pagi sebenarnya udah banyak yang kayak pengibaran bendera kelihatannya. Cuman gua kedenger menyanyikan lagu Indonesia Raya doang. Dan dari tadi pagi tuh sampai sekarang kayak gini aja nih. Penuh. Mas Dias. Emang kebanyakan tuh lewat karangan. Kalau angin-angin tuh cuman beberapa kelompok doang. 1, 2, 3. Oke, Bang. Kita lagi sarapan dulu nih. Lagi sarapan dengan menu pagi ini. Bukan sandwich, sekarang nasi goreng. Nasi goreng. Nah, itu dia. Ada tenaganya. Ini kenapa nih semalam nih katanya kedinginan, Ki? Menggigil. Lagi kasihan warmer. Turun karangan. Kita lihat jalurnya seperti apa. Nah, ini